Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak MIS? Semoga dalam keadaan sehat selalu agar kita bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa walaupun pembelajarannya via daring ya nak. Kita sama-sama berdoa semoga keadaan cepat kembali membaik dan kita bisa beraktivitas belajar mengajar seperti biasa di sekolah. Amin amin ya robbal alamin. Adapun materi kita hari ini yaitu masih di materi yang sama mengenai teks eksplanasi. Nah, anak-anak MIS pastinya masih pada ingat ya apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Nah, terus anak-anak MIS juga sudah menjawab beberapa pertanyaan terkait teks perkembangan alat komunikasi. Dan juga anak-anak MIS kemarin sudah mencari sebuah teks eksplanasi ya. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang struktur teks eksplanasi atau yang dikenal juga dengan ciri teks eksplanasi. Nah, di dalam teks eksplanasi memiliki struktur yang berbeda dari teks yang lainnya begitu. Nah, struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, sebelum kita bahas ke situ, teks eksplanasi kemarin pengertiannya apa nak? Masih ingat ya? Nah, teks eksplanasi itu seperti teks ilmiah, teks eksplanasi ilmiah maksudnya, teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses. Nah, biasanya teks ini kita temui dengan berkaitannya sama sains atau ilmu pengetahuan alam ya. Terus apa sih tujuan dari teks eksplanasi? Nah, pastinya penulis yang membuat teks tersebut memiliki tujuannya kan. Nah, tujuannya itu pastinya memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuknya atau terjadinya sesuatu begitu. Nah, untuk itu di dalam teks eksplanasi apa yang membedakannya dengan teks yang lain seperti mungkin teks argumentasi, terus teks deskripsi dan lain-lain. Nah, kalau teks eksplanasi itu memiliki strukturnya atau bagian-bagian yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini apa, Miss? Nah, anak-anak bisa buka halaman 30 ya untuk mengenai struktur teks atau yang kita kenal dengan ciri-ciri dari teks tersebut. Nah, sama seperti jenis teks lain, teks eksplanasi ilmiah memiliki ciri yang membedakannya dengan yang lain. Nah, teks eksplanasi ilmiah tersusun atas beberapa bagian. Yang pertama pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini biasa terdapat di awal teks gitu. Nah, seperti berfungsi sebagai paragraf pembuka. Nah, pernyataan umum berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Yang kedua, bagian kedua dari ciri teks atau struktur teks eksplanasi memiliki deretan penjelas. Ya, deretan penjelasnya ini merupakan bagian isi dari si teks. Bagian ini berisi uraian atau penjelasannya yang lebih rinci mengenai proses dari peristiwa yang dijelaskan si bagian pernyataan umum gitu. Jadi kalau pernyataan umum ini seperti paragraf pembuka, seperti definisi topik yang dibahas, sedangkan deretan penjelas dia menjelaskan lebih rinci si pernyataan umum. Sama halnya seperti kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Anak-anak MIS masih pada ingat ya, itu pembelajaran di kelas 5. Nah, kalimat penjelas itu menjelaskan lebih detail apa sih untuk inti dari si kalimat utama gitu. Pembahasan utama si paragraf pertama dijelaskan si kalimat penjelas. Nah, sama halnya dengan struktur teks eksplanasi ini. Kederetan penjelas ini dia menjelaskan lebih rinci lagi, menguraikan lagi proses ataupun kejadian ataupun peristiwa yang dijelaskan si bagian pernyataan umum begitu. Nah,
Yang ketiga dari struktur atau ciri teks eksplanasi ilmiah itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan teks eksplanasi merupakan bagian penutup. Jadi, bagian kesimpulan biasanya berisi pendapat singkat si penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan, bagian pernyataan umum serta deretan penjelas. Oke. Nah, kita ambil contoh bagaimana sih Miss yang dimaksud dengan pernyataan umum, deretan penjelas dan kesimpulan. Nah, di sini Miss ada menyediakan sebuah teks eksplanasi proses terjadinya hujan. Nah, kalau dari judulnya kita bisa menarik kesimpulan teks tersebut berkaitan dengan apa? Dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Nah, proses terjadinya hujan. Nah, inilah yang dimaksud dengan teks eksplanasi, yang dimana sih pernyataan umum itu, Miss? Nah, kita ingat kembali, pernyataan umum itu ada di awal teks. Ingat, kata kuncinya di awal teks dan biasa berfungsi sebagai paragraf pembuka. Nah, topik dari teksnya ini kita bisa ambil yaitu proses terjadinya hujan kan. Nah, lalu pernyataan umumnya di mana, Miss? Nah, kalian bisa, anak-anak Miss bisa baca. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan makhluk hidup di bumi. Ada beberapa sumber air, salah satunya adalah air hujan. Hujan merupakan peristiwa alami di bumi, yaitu turunnya tetesan-tetesan air dari langit ke bumi. Nah, paragraf pertama menjelaskan umumnya tentang hujan, ya. Itu. Jadi, pernyataan umum itu ingat di awal teks dan paragraf pembuka atau definisi dari topik yang diambil yaitu hujan. Nah, inilah penjelasan secara umumnya yang ibaratnya yang semua orang tahu gitu. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting. Iya, air adalah kebutuhan utama kita sebagai makhluk hidup. Terus di sini ada beberapa sumber air. Nah, jadi pengetahuan umum dulu. Nah, itulah yang dimaksud dengan pernyataan umum. Pengertian secara umum, secara universal, orang atau khalayak ramai mengetahui tentang hujan dan hujan itu adalah air dan sebagainya. Gitu. Lalu kita masuk ke deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini kan bagian isi dari si teks. Biasa berisi uraian, penjelasan lebih rinci prosesnya. Nah, di mana sih letak deretan penjelas itu, Miss, dari teks proses terjadinya hujan ini? Kita baca di paragraf kedua. Hujan dapat terjadi setelah melalui beberapa tahapan. Ingat, deretan penjelas dia menjelaskan lebih rinci kan? Dari yang paragraf pertama itu pengertian tentang hujan atau air, sumber-sumber air apa saja. Nah, kalau yang di paragraf kedua dia lebih rinci lagi. Hujan dapat terjadi melalui beberapa tahapan. Air dari danau, sungai, dan laut mengalami penguapan. Nah, inilah prosesnya. Adanya panas matahari. Air tersebut kemudian menjadi uap yang terus bergerak menuju langit. Proses ini dinamakan evaporasi dan penguapan. Nah, sesampai di atas, uap air mengalami proses pengembunan atau biasa disebut dengan kondensasi, membentuk butiran es dan air sehingga terbentuklah awan. Akibat terbawa angin yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar. Awan-awan yang berkumpul akan semakin berat dan tidak mampu lagi menopang air dan butiran es. Akhirnya butiran air atau es tersebut jatuh ke permukaan bumi. Nah, itulah yang dimaksud dari hujan sampai ke permukaan bumi ini disebut dengan penjelasan secara rinci tentang proses terjadinya hujan dari air danau, dari air laut, sungai yang mengalami penguapan karena adanya panas matahari sehingga uap-uap itu bergerak menuju ke langit. Nah, ada lagi prosesnya di langit
Terus uap-uap itu mengalami proses apa lagi, Nak? Pengembunan, terus kondensasi membentuk butiran es sehingga terbentuk awan. Lalu awan-awan tersebut saling bertemu dan membesar karena tertiup oleh angin, sehingga awan-awan itu yang sudah membesar berkumpul semakin berat, tidak mampu lagi menopang air dan terjadilah hujan. Nah, proses itulah yang disebut dengan deretan penjelas. Oke, lalu kesimpulannya di mana, Miss? Biasa kesimpulan itu berada di akhir paragraf. Ya. Biasa kesimpulan itu berisi pendapat singkat mengenai topik, informasi gitu. Nah, setelah itu proses ini dikenal sebagai proses presipitasi. Saat menuju ke permukaan bumi, kadang-kadang suhu semakin tinggi, es meleleh dan terjadilah hujan. Nah, saat menuju ke permukaan bumi ini dapat kita ambil menjadi sebuah kesimpulan gitu. Nah, jadi itulah contoh bagaimana cara kita menemukan struktur dari teks tersebut, pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Oke. Jadi Miss harap anak-anak Miss paham ya bagaimana mencari struktur dari teks tersebut, bagian-bagian dari teks eksplanasi. Contoh misalnya di teks itu kita mau mencari pernyataan umumnya, terus kita mau mencari deretan penjelas, lalu kesimpulan. Nah, pertama-tama anak Miss membaca dulu keseluruhan teks, lalu setelah membaca anak-anak Miss pasti paham. Jadi tidak hanya sekedar baca dan pahami apa tulisan atau yang ingin disampaikan penulis kepada kita yang membaca. Setelah kita membaca secara menyeluruh, kita dapat menarik-narik apa itu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan dari teks yang telah kita baca. Jadi anak-anak Miss untuk pembelajaran hari ini yaitu penjelasan mengenai struktur teks eksplanasi. Jadi anak-anak Miss harap memahami apa yang bagaimana cara menemukan tiga bagian struktur teks eksplanasi. Oke? Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.